Silakan Bu Mega. Ya, terima kasih Dokter Lilin, terima kasih. Nah, di sini memang kalau tentang puri batin ini ditulis oleh Santa Teresa dari Avila, menggambarkan jiwa manusia itu dipersepsikan seperti sebuah kastil dengan banyak ruangan. Dan setiap ruangan itu melambangkan tahap perjalanan rohani menuju persatuan dengan Tuhan. Dan di sini memang buku ini banyak sekali dibahas ya Romo ya, tapi terutama di ordo-ordo OCD ini ya, karena di sini sangat penting pada spiritualitas Kristen yang mistik. Terus di sini memang bab 9 sampai 11 ini membahas tentang perkembangan jiwa yang semakin dekat dengan Tuhan dan di sini menjelaskan bagaimana sih pengalaman doa yang lebih mendalam dan menekankan kerendahan hati serta kesetiaan dan kepercayaan kepada Tuhan dan di sini jiwa mulai mengalami karya Tuhan secara lebih langsung. Dan di sini di bab 9 itu kita kan membahas tentang perkembangan apa namanya doa batin dan doa tidak lagi hanya usaha manusia dan di situ Tuhan mulai bekerja lebih aktif dalam jiwa dan orang mengalami kedamaian dalam keheningan batin dan di sini memang seringkali nanti dibahas di dalam bab 9 sampai dengan 11 itu ibaratnya seperti penglihatan ya. Dan di sini memang awalnya saya juga bingung ya baca ini ya karena kalimatnya kan memang tidak seperti pada kalimat biasanya ya. Jadi disebutkan bahwa penglihatan-penglihatan imajinasi. Penting untuk tetap rendah hati dan tidak mencari pengalaman rohani demi dirinya sendiri. Dan di bab 9 ini adalah kita melihat maksudnya karakteristik penglihatan imajiner. Dan di sini memang dipersepsikan bahwa diterima oleh imajinasi, tidak dilihat atau didengar oleh indera fisik, namun memberikan kesan seperti objek nyata yang diterima oleh panca indera kita. Kalau di sini sih memang ya ditulis kita marilah sekarang kita membicarakan penglihatan-penglihatan imajinasi. Kata orang dalam penglihatan ini setan lebih mudah campur tangan daripada dalam penglihatan budi. Nah, yang di sini itu maksudnya apa ya Romo nanti ya mungkin ya Romo ya untuk apa namanya lebih menjelaskan lagi seperti itu. Karena memang kalau di bab ini tuh eh ini maaf ya, ini karena saya kan psikiater ya, jadi saya tuh kadang baca ini nih sebenarnya kayak agak rancu terus mau ini kayak halusinasi apa paham gitu kan, kadang lah makanya nanti ini saya untuk membaca di bab ini nih juga perlu sebuah ini ya, kadang kan kalau apa ya di psikiater itu kita bilang iya kalau kita berbicara kepada Tuhan itu kan orang menyebutnya kita berdoa kan gitu. Tetapi coba aja dibalik Tuhan berbicara pada kita lah itu kan jadi kalau persepsinya orang awam kan jadi beda ya. Tapi kan ada juga yang itu menyebut sebagai wahyu atau mungkin ini yang disebut sebagai imajinasi apa ya penglihatan imajiner. Kalau dari saya sih seperti itu. Terus di sini memang merupakan gambar hidup yang hanya terlihat oleh penglihatan batin dan dapat berlangsung dalam waktu tertentu dan terkadang penyampaian kata-kata atau pengetahuan spiritual. Ini memang kalau dari ini ya Rama, kalau dari orang-orang kejawen itu kan kita juga percaya dengan tirakat ya. Tirakatnya orang Jawa itu kan tidak hanya secara puasa-puasa yang seperti kita alami ini ya, tapi adalah bagaimana kita mengolah batin kita seperti itu. Bagaimana sih kita mempersepsikan bahwa ada hal lain yang di luar diri kita atau di alam semesta ini yang dia itu juga bisa mengelola atau menentukan hidup kita seperti itu. Dan di sini yang disebut dengan tirakat itu tidak hanya orang sekedar melakukan doa seperti dogma gitu ya. Kalau dari apa namanya persepsi saya setelah membaca dari bab 9 ini. Dan di situ jiwa yang mengalaminya merasakan kegirangan dan kepercayaan mutlak bahwa ini adalah penglihatan dari Tuhan. Karena seringkali di dalam bab ini tuh disebutkan bahwa kadang-kadang itu kita harus membedakan bahwa ini sebenarnya dari Tuhan atau ini dari setan. Karena seringkali kan orang itu merasa, oh ini saya bisa loh, ini seperti ini, saya bisa mengerti maksud Tuhan. Tapi sebenarnya
itu kita tidak boleh menjadi apa ya, menjadi sombong karena di sini yang ada kalimat dengan sesungguhnya saya dapat berkata bahwa aku tidak pernah takut terhadap kesakitan neraka, betapapun jahatnya aku, mengingat bahwa orang-orang terkutuk itu akan harus melihat mata Tuhan yang indah, tentram dan baik menjadi murka, rasanya tidak tertahan di hatiku. Jadi sehingga memang di sini kita melihat bahwa ada sebuah anugerah yang terkadang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami bahwa itu anugerah dari Tuhan. Dan di sini memang eh, dituliskan betapa lebih besar dari ketakutan orang yang melihat Tuhan, yang dirasa amat jelas sehingga ia seperti terbius. Pasti hal ini yang menyebabkan daya-daya indera seseorang terhenti. Dalam perjumpaan mulia dengan Allah, Tuhan membantu kelemahannya dengan jalan mempersatukannya dengan keagungan dirinya. Nah, di sini bahwa di bab 9 ini kita belajar bahwa manfaat dan resikonya apa sih kalau misalnya kita bisa tepat ini mendalami bahwa apa sih manfaatnya ketika kita apa ya, melihat itu sebagai penglihatan imajiner seperti itu. Jadi manfaatnya dapat mendorong pertumbuhan kebajikan, membawa sukacita dan kedamaian, serta menumbuhkan keinginan untuk bekerja dan menderita demi Tuhan. Tapi resikonya ada kemungkinan tertipu oleh iblis atau berasal dari imajinasi sendiri. Jadi maksudnya oleh pengertian kita sendiri dan tanda-tanda penglihatan yang tidak otentik, antaranya berlangsung lebih lama, tidak menghasilkan buah kebajikan dan tidak meninggalkan kesan abadi. Karena di sini juga tertulis bahwa tiba-tiba saja penglihatan itu menyergap dia. Dan ketakutan yang hebat, kebingungan yang besar memenuhi seluruh daya batin dari indranya. Dan di sini adalah akan tetapi langsung menjadi damai dan tentram. Sebagaimana timbul badai dan topan di langit ketika Santo Paulus dilemparkan dari kudanya. Demikian juga di dalam batinnya timbul goncangan dahsyat, akan tetapi telah kukatakan langsung semuanya menjadi tenang kembali. Jadi di sini memang kita harus yakin bahwa anugerah ini berasal dari Tuhan, atau memang semakin orang mengatakan yang sebaliknya, malah semakin dia bahwa dirinya tidak tertipu. Dan bila Bapa pengakuannya menakut-nakutinya, Tuhan membiarkan dia menjadi ragu, mengingat dosa-dosanya. Hal ini bisa saja terjadi, namun ia tidak dapat percaya. Seperti dalam godaan-godaan melawan iman, setan dapat mengacaukan jiwa ini, walaupun jiwa ini toh tetap kuat imannya. Dan di sini memang kita lihat kalau memang itu dari Tuhan, biasanya munculnya adalah kerendahan dan kebajikan. Sebab kalau penglihatan itu dari setan, akan cepat kelihatan tanda-tandanya yang jelas, dan ia kedapatan banyak sekali berbohong. Seperti itu. Sehingga memang di sini Santa Teresia ini menuliskan lebih banyak untuk suster-susternya ya. Seperti di poin 12 itu, suster-susterku yang pasti diperlukan ialah kesederhanaan yang besar dan kejujuran terhadap Bapa pengakuan. Tentu saja yang kumaksud bukan dosa-dosa, melainkan soal menceritakan hidup doamu. Seperti itu. Nah, dan di sini mulai di bab 10 bahwa jiwa mulai mengalami rahmat yang lebih lebih dalam. Jadi Tuhan membimbing jiwa secara langsung dan orang didorong untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi buah pengalaman rohani adalah perubahan hidup yang nyata. Penilaian keaslian penglihatan seperti yang tadi udah dibahas di bab ke-9 ya, kita harus melihat bahwa itu sebenarnya dia berasal dari Tuhan atau dia berasal dari iblis atau dari setan. Jadi keaslian tidak dapat ditentukan hanya dari kesan yang dirasakan oleh jiwa atau kemegahan gambaran yang terlihat. Yang paling penting adalah buah yang dihasilkan seperti peningkatan kesalehan, kerendahan hati, kedamaian batin, dan kemauan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sedangkan kalau ini adalah penglihatan berasal dari iblis atau setan, dia cenderungnya meninggalkan kesan kegelisahan, kesombongan, atau dorongan untuk menyebarkan kabar tentang diri sendiri. Sementara itu yang berasal dari Tuhan akan membuat jiwa lebih rendah hati dan fokus pada kesalehannya. Jadi kalau di dalam eh, bab 10 ini, dalam penglihatan-penglihatan ini, Tuhan menyatakan diri dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang bila ia sedang sedih,
lain kali sebelum ia mendapat suatu percobaan besar. Nah, ini Romo yang mau saya tanyakan, kalau di sini kan ada lain kali bila Sri Baginda itu ingin bersenang-senang dengan dia serta membelainya itu maksudnya Sri Baginda itu Tuhan atau bagaimana ya Romo? Dan di situ dia menyatakan tidak berpikir bahwa setiap khayalan adalah penglihatan. Jadi kita memang perlu membedakan yaitu hayalan kita atau itu memang sebuah penglihatan yang imajiner gitu. Dan bila mendapatkan penglihatan, kalian tidak menjadi bingung atau sedih karena sudah tahu bahwa hal-hal semacam itu mungkin terjadi. Dan setan memperoleh banyak keuntungan dari kebingungan-kebingungan ini. Ia senang melihat orang sedih dan cemas karena kecemasan dan kesedihan akan menghalangi jiwa itu untuk mencintai dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi memang di sini kita harus banyak membedakan ya ini sebenarnya adalah itu dari Tuhan atau itu dari setan gitu. Nah, ini jangan mencari atau merindukannya. Jadi seringkali kan orang melihat ya ini penglihatan benar, tapi kadang kita sering mencari atau merindukan ini. Kita pernah nggak sih mengalami ke apa penglihatan itu dan besok lagi kita akan mencari lagi agar mendapatkan penglihatan tersebut. Hendaknya tidak berusaha secara paksa untuk mendapatkan penglihatan karena hal itu dapat membuka peluang bagi gangguan iblis atau kesalahan dalam imajinasi. Dan di sini konversor tuh maksudnya gimana ya Romo ya? Maksudnya apa pendamping? Bapak pengakuan Bapak persisnya atau Bapak ya pembimbing rohani. Ya. Oh itu berarti maksudnya kalau ada pastor ada bapak itu kalau dari suster-suster gitu juga ada. Ya, dan setiap suster itu biasanya dianjurkan tuh juga punya confessor nih. Itu Hmm, Bapak berarti sama pengakuan suster gitu pembimbing ya, rohani. Romo ya? Ya, Hmm. Terus di sini laporkan kepada konselor yang terpercaya penting untuk memberikan informasi secara jujur agar dapat dibimbing dengan benar, jangan menyembunyikan penglihatan atau merasa bangga karena mengalaminya. Dan jangan berdoa kepada objek penglihatan. Fokus ibadah selalu harus pada Tuhan sendiri, bukan pada gambar atau sosok yang terlihat dalam penglihatan. Oh ya, pilih untuk mengabaikannya jika diperlukan, jika penglihatan mulai mengganggu ibadah atau kesederhanaan jiwa. Sebaiknya upayakan untuk memperhatikan dan kembali fokus pada latihan spiritual yang biasa dilakukan. Dan di sini pentingnya kesederhanaan, jiwa yang menerima penglihatan harus tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ingat bahwa karunia semacam itu diberikan bukan karena kelebihan diri, melainkan karena kasih karunia Tuhan lah. Di sini memang ini ya Romo, di sini saya suka bingung kan karena ada tulisan nih. Kadang-kadang Allah dengan cara yang tidak terungkap menyatakan suatu kebenaran secara tiba-tiba. Dan kebenaran itu melampaui segala kebenaran yang terdapat dalam makhluk-makhluknya. Hal ini menyatakan dengan jelas bahwa hanya dia sajalah satu-satunya kebenaran yang tidak dapat bohong. Maka kita dapat mengerti apa yang dikatakan Daud dalam sebuah mazmur. Semua manusia pembohong. Kalau tidak, seandainya pun kita sudah banyak kali mendengarnya, namun kita tidak pernah percaya. Dia adalah kebenaran yang tidak dapat salah. Terus kuingat Pilatus dan banyak pertanyaannya yang diajukan kepada Tuhan pada waktu sengsaranya dan menanyakan apa itu kebenaran dan betapa kecilnya pengertian kita di dunia ini tentang kebenaran yang tertinggi. Jadi seringkali memang kita itu, lah ini Romo nanti minta dijelaskan ya yang disebut dengan kebenaran itu seperti apa maksudnya apakah kadang itu kan ada orang yang kalau di sini kan diibaratkan ketika Pilatus itu kan menanyakan toh apakah benar kamu Tuhan kan gitu toh Romo seperti yang dikatakan orang-orang itu kadang kan kita juga nggak percaya kan kalau eh, sama ya jadi membaca Santa Teresia ini kadang saya jadi teringat pasien-pasien saya dia selalu nanya dok kalau Tuhan itu ada kenapa kita dibiarkan mengalami suatu hal yang tidak baik ini atau hal yang buruk atau dia merasa kok ini nggak adil buat dia lah seperti seperti itu Romo jadi ini seringkali apa ya membaca buku ini jadi kadang perlu pemahaman yang nggak hanya dipahami oleh
apa ya hal-hal yang melekat pada manusia gitu. Dan di sini pentingnya kesederhanaan jiwa yang menerima penglihatan tetap harus rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ingat bahwa karunia semacam itu diberikan bukan karena kelebihan diri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Slide. Dan di sini pesan utamanya adalah Santa Teresia menekankan bahwa meskipun penglihatan imajiner bisa menjadi karunia yang berharga, hal itu bukan tujuan utama dalam kehidupan spiritual. Yang penting adalah menyucikan hati dan melayani Tuhan dengan ikhlas tanpa tergantung pada konsolasi atau karunia batin semacam itu. Ini nanti juga minta tolong dijelasin ya Romo ya. Karena kan ini jadi ambigu ya ini. Ya, walaupun itu penglihatan imajiner bisa menjadi karunia yang berharga, tapi tujuannya tetap bukan itu tujuan yang utamanya. Lalu yang di bab 11, tanda dan pertumbuhan rohani, cinta kepada Tuhan semakin kuat dan kerendahan hati menjadi semakin dalam dan orang semakin menjauhkan dari dosa dan kehidupan doa menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Dan di sini menggambarkan keadaan jiwa yang sudah sangat dekat dengan Allah tetapi masih mengalami pergolakan batin. Teresia menekankan bahwa semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin halus juga percobaan dan penderitaan rohaninya. Nah, ini seringkali uh, banyak orang yang mengatakan, kenapa sih ketika kita sudah berbuat dengan baik, tapi kita masih juga mengalami hal-hal yang dipersepsikan menjadi hal yang buruk dalam hidup kita. Jiwa mengalami kerinduan mendalam untuk bersatu dengan Allah dan seringkali disertai rasa sakit batin karena belum mencapai persatuan penuh. Tuhan memberikan penghiburan rohani yang tinggi namun di saat yang sama mengizinkan penderitaan baik batin maupun lahir untuk memurnikan jiwa. Ada kebingungan batin, jiwa ingin hidup hanya untuk Allah namun tetap harus berada di dunia dan menjalankan tugas sehari-hari. Teresa menyinggung serangan setan yang semakin halus karena jiwa sudah lebih sulit digoyahkan lewat godaan-godaan biasa. Dan Tuhan mulai memberikan pencerahan batin seperti pengertian mendalam tentang kefanaan dunia dan kesetiaannya. Jiwa dipanggil untuk ketaatan, kerendahan hati, dan keberanian, terutama ketika mengalami kegelapan atau kekeringan spiritualitas. Dan di situ memang perjalanan rohani adalah proses bertahap dan Tuhan bekerja dalam jiwa yang terbuka dan setia dan pengalaman rohani harus menghasilkan kasih dan kebaikan dan kerendahan hati sangat penting dalam hidup rohani. Dan di sini jalan menuju persatuan penuh dengan Allah bukan hanya dipenuhi penghiburan tapi juga penderitaan yang justru menjadi alat pemurnian. Jiwa dipanggil untuk tetap teguh dan berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Nah, bab ini memang dari bab 9 sampai 11 ini menunjukkan tahap pertumbuhan jiwa menuju kedekatan dengan Tuhan. Dan doa yang mendalam membawa perubahan hidup dan tujuan akhir perjalanan rohani adalah persatuan dengan Tuhan. Dan di sini memang kalau di apa di yang terakhir itu menurut hematku di jalan rohani ini ada dua hal yang mengandung bahaya maut. Yang pertama tadi merupakan bahagiaan yang nyata dan bukan yang terkecil. Yang lainnya adalah kebahagiaan yang melimpah dan kenikmatan yang memuncak sehingga jiwa begitu lemas dan hampir-hampir meninggalkan tubuh ini pasti bukan kegembiraan kecil. Para suster dapat menarik kesimpulan apakah saya benar dengan mengatakan bahwa untuk itu diperlukan keberanian dan apakah masuk akal kalau kalian meminta hal-hal itu kepada Tuhan sehingga dia menjawabmu seperti jawaban kepada putra-putra Zebedeus. Dapatkah kamu minum pialanya? Dan di sini yang di terakhir dari bab 11 itu adalah para susterku, kukira kita semua akan menjawab iya dan kita memang benar. Sri Baginda memberikan kekuatan kepada orang yang membutuhkannya. Ia menopang mereka dalam fitnahan seperti yang dilakukannya bagi Mandalena, kalau bukan dengan kata-kata maka dengan perbuatan. Dan akhirnya sebelum ajalmu, Tuhan sudah mengganjari semuanya sekaligus seperti akan segera Anda lihat. Terpujilah dia selama-lamanya serta diimani oleh setiap iman. Amin. Slide ini udah terakhir dong. Terima kasih, Dokter Mega. Kalau saya sih yang itu tadi ya menjawab tentang
Kenapa hal yang buruk yang terjadi itu sudah dijawab sendiri sama dokter Mika tuh. Bahkan 2 kali apa 3 kali tadi di tulisannya Santo Teresa dari kita lihat di halaman sebelum kesimpulan tadi. Ya, ini nih, paling bawah ini nih. Penderitaan yang justru menjadi alat pemurnian. Itu satu. Terus sebelumnya lagi di halaman berikutnya, sebelumnya ini, Tuhan memberikan penghiburan dan mengizinkan penderitaan baik lahir maupun batin untuk memurnikan jiwa. Kalau menurut pendapat saya sih, kenapa ada penderitaan itu ya satu, kalau kita sekolah misalnya nih orang niatnya sekolah ya atau disekolahkan sama Tuhan itu, kalau kita mau naik kelas tuh harus pakai ujian dulu. Ujiannya itu ya penderitaan itu atau sesuatu yang tidak diingini, tidak disukai supaya kita jadi naik kelasnya misalnya yang semuanya marah, pemarah, biar jadi sabar ya kan. Kalau yang semulanya itulah pokoknya yang masih minus-minus itu dibetulin sehingga yang semulanya nggak percaya sama Tuhan ya kan. Kok Tuhan ngasih aku yang jelek-jelek ini udah nggak bener nih, kalau Tuhan itu ada kan berarti nggak percaya sama Tuhan ya kan misalnya. Setelah dihantam oleh apa namanya hal yang buruk itu mungkin lama-lama dia mengalami proses dan kemudian sampai ke fase dia misalnya oh ternyata Tuhan itu ada gitu. Kalau orang bilang tuh namanya hikmah. Hikmah itu harus bisa dibilang kalau sudah selesai semua bencana itu terjadi, udah mengalami hidup baru, udah revival, baru bisa bilang hikmah. Kalau belum lewat itu masih di fase bencana ya dia bilang ini menyebalkan sekali gitu. Maka tergantung di fase mana. Itu satu. Yang nomor dua kalau kita ngomong dengan secara metafisika atau ya orang-orang yang lebih lebih ke spiritualis gitu ya. Ya, atau secara psikologi mungkin kalau kita bicara tentang kehidupan yang lalu gitu kan. Kalau dokter psikiater nih biasanya justru paling ahli itu namanya intergenerasional lah itu. Selama apa namanya? Itu siklus itu belum diputus dan orang akan kembali berputar-putar eh, ke jebakan atau kebiasaan atau habit yang sama gitu sampai ke diputus oleh suatu kesadaran bahwa aku nggak bisa nerusin yang kayak gini terus, aku mesti berubah, baru dia akan bisa berubah. Kalau orang Buddha mungkin bilangnya itu namanya karma dari apa yang sudah ditabur kemudian seperti itu membereskan karmanya itu tergantung ya. Yang saya omongkan ya tergantung ngomongnya cara Kristen, cara spiritualis animis, bahwa orang kejawen atau cara Buddha. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi mungkin, tapi sebetulnya bab ini sangat cocok dibawakan oleh Ibu Mega karena eh, itu tadi terkait dengan yang terbiasa menghadapi waham dan ilusi dan halusinasi itu. Sehingga kita dapat dari first hand itu bagaimana Dokter Mega membedakan nih orang lagi apa pasien psikiatri si Sofrin yang mengalami halusinasi ilusi atau orang yang benar-benar dapat wahyu atau orang yang membuat drama, menyajikan drama bukan karena dia dapat ilusi tapi dia seolah-olah menciptakan drama gitu. Ah, kayak gitu. Itu kan berarti ada 3 golongan ya. Iya. Kalau dia ilusi, halusinasi kan dia tidak sadar kan bahwa itu halusinasi. Tapi kalau dia membuat drama kan dia yang menskenariokan kan untuk tujuan tertentu, mendapatkan perhatian atau mendapatkan belas kasihan atau ialah membuat posisinya dia buruk sehingga orang memberikan perhatian, kasih sayang dan cinta dan itulah dan keuntungan yang lainnya untuk dia. Hmm. Mungkin Ibu Dokter Mega bisa memulai dari itu. Bagaimana maksudnya kalau orang itu halusinasi ilusi ya, itu si
psikiatri gitu, atau tiga macam ini bagaimana membedakannya? Kalau di psikiatri sendiri kan kita melihatnya adalah ini dia bisa membedakan nggak ini nyata atau tidak kan seperti itu dok. Seringkali kan kalau misalnya pada pasien-pasien psikiatri itu kita kan sering nanya ya ini ada apa enggak kan seperti itu kan. Atau seringkali ya beberapa pasien saya itu dok kalau misalnya dia datang ke psikiater itu keluarganya pasti gini dok ini diguna-guna nggak ya gitu ya. Saya bilang ya kalau itu sebuah kepercayaan kan kita nggak bisa bilang itu waham kan. Yang bisa menentukan ya ibu gini aja bu, yang namanya terapi itu karena manusia itu kan holistik. Nah, sehingga ya kita lakukan semua terapinya. Jadi kalau secara biologi ya dikasih obat, secara kita mau ini, secara apa, psikologis ya kita ada psikoterapi kan saya bilang gitu. Terus kalau ibu percaya bahwa ini mau diguna-guna atau bukan ya berdoa kan seperti itu kan. Cuman kan seringkali ada pasien tuh marah kalau kita minta berdoa gitu loh dok. Karena ya dia datang ke psikiater bukan untuk diajarin ini kan. Jadi kalau misalnya dia tanya lah, kalau kan seringkali dia bilang nih ya kalau apa depresi atau ini dibilangnya kurang beriman. Nah, ngono dok rasa nang psikiater kita ke rohaniawan berarti ke romo eki gitu kan. Nah, itu makanya seringkali sih kalau misalnya dalam praktek saya bilang ya udah ini yang penting adalah kamu mempercayai ada suatu hal di luar dirimu yang memang itu akan mengatur kamu gitu loh, membantu kamu, saya bilang gitu kan. Dan itu yang seringkali itu dokter Iril apa kita harus apa mengajarkan ke mereka itu benar apa enggak sih kan gitu kan. Dan nanti kalau misalnya itu setelah minum obat itu oh dia nggak ada berarti memang itu adalah gangguan kan. Tapi ternyata tetap itu ada ya kita belajar mengolah gitu loh karena pernah ada pasien itu yang dia tuh memang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain gitu. Tapi awalnya Indigo. kan dia ya, dan dia awalnya terganggu kan itu. Tapi ya lama-lama kita ngajarin aja ya udah kalau kamu lihat sih mbok lihat apa gitu kan. Biasanya saya tanya gitu. Itu dok karena pocong ya udah pocong di situ ya biarin aja kan itu nggak mengganggu kamu kan nggak mengganggu ketika kamu melakukan aktivitas ya diamin aja seperti itu. Akhirnya saya bilang ya yang penting kamu bisa mengelola aja kan. Yang terpenting itu si pocong atau siapa nggak mengganggu kamu gitu. Ya kamu memastikan bahwa ini dunia kamu dengan dia udah beda. Kadang kan seperti itu gitu. Akhirnya dia memahami dok, oh ya sudah dok kalau ini nggak apa-apa ya, asal saya masih bisa mengelolanya. Seperti itu dok. Kalau yang halusinasi itu biasanya bukan berupa makhluk halus ya, maksudnya manusia gitu ya. Yang kalau dia Mas, pasien psikiatri memang iya, schizofren gitu, maksudnya eh, kan bukan wujudnya bukan di luar manusia, tapi memang dia cuma manusia gitu kan. iya. Dan memang kalau halusinasinya khas yang untuk psikiatri itu kan memang bukan visual ya dok, tapi auditorik. Jadi kalau misalnya itu ada halusinasi visual, malah kita curiganya itu ada gangguan organik. Memang ada gangguan di otaknya gitu. Makanya kita memang Oh, seringkali harus memastikan kan ini bener nggak gitu. Biasanya sih kalau kalau saya sih saya tanya, jadi misalnya sebelum dia minum obat dan setelah minum obat ada perbaikan nggak, ada perubahan nggak? Kalau itu tetap berarti kita perlu evaluasi kan, seperti itu. Saya mencatat ada beberapa hal yang selalu minta klarifikasi. Padahal itu juga pertanyaan saya sebetulnya baik ini untuk ini bukan kebetulan dulu pembabakan ini Bu Mega diberi bab ini sebetulnya. Kalau pinter kemarin tuh kan yang milih tuh. tidak. Siapa Ya. sih yang milih? Wah, ini buah dari meditasi juga ini. Jadi tanya Bu Lisa itu. Ah, Jadi kita punya penglihatan bukannya tidak chemistry dengan yang meninggal, tapi dengan ini bahan ini. Oke, baik. Mungkin ini beberapa hal ya supaya kita mungkin nyambung diskusinya dengan tema yang Bu Mega bawakan ini. Memang tiga poin utama tadi itu kan yang juga menjadi inti dari tiga bab ini tentang penglihatan imajiner. Nah, penglihatan imajiner. Teresa jelaskan situ ada kurang lebih tiga ciri ya. Pertama itu bukan visual yang dilihat oleh indera penglihatan, tetapi yang dihasilkan oleh pikiran atau batin. Nah, jadi gambaran yang muncul dalam pikiran atau batin. Lalu kedua, terus saya katakan, gambaran itu terasa sangat
hidup dan kuat. Nah, jadi kalau mungkin kalau sekedar misalnya bunga tidur atau mimpi kan kadang-kadang kita tidak selalu bisa ingat atau membahasakan ulang mimpi kita. Tapi melihat di imajiner menurut Teresa ini terasa begitu kuat dan hidup. Dan yang ketiga selalu berkaitan figur-figur spiritual. Paling tidak dari yang Santa Teresa sering sebutkan, ya Tuhan Yesus dalam tampilan sebagai seorang yang ya setelah disesah itu gambaran Ecce Homo itu yang di hadapan Pilatus setelah disesal ditanya Pilatus tanya apa itu kebenaran dan sebagainya. Ini gambaran tentang penglihatan imajiner yang Santa Teresa maksud. Tetapi kan tadi juga dijelaskan ya Bu Mega katakan tentu Teresa garis bawah itu ada tiga sumber kemungkinan ya. Nah, dari mana penglihatan imajiner itu datang? Pertama yang Teresa katakan kemungkinan pertama dari Tuhan ya, dari Tuhan dengan tujuan apa? Untuk meneguhkan jiwa itu, untuk meyakinkan dia bahwa praktek yang dia sedang jalan ini adalah satu praktek yang baik yang juga semacam mendapat sinyal rohani bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk dipraktekkan. Kemungkinan kedua, imajinasi itu datang dari mana? Dari diri pribadi itu sendiri. Nah, datang dari kemampuan yang kan ada orang yang memang tipenya juga itu sangat ya meditasinya tuh yang Santa Teresa sebut di buku itu sebagai meditasi diskursif. Penggunaan akal daya pikir daya budinya itu sangat ditekankan ketika dia meditasi. Nah, kita tahu ya Bu Lisa masuk kategori mana yang sudah saya menyinggung. Nah dan ketiga, kemungkinan sumber ketiga menurut Santa Teresa dari roh jahat. Nah, dari roh jahat. Untuk apa? Untuk memberikan godaan. Karena kan ada satu bahaya yang ya batasnya sangat tipis ya antara ya banyak orang yang selalu praktekkan doa, meditasi itu ada godaan untuk dia supaya mendapat semacam satu karunia lebih dari yang tidak biasa meditasi atau doa misalnya. Nah, jadi ada kerinduan-kerinduan untuk semacam kebanggaan orang yang spiritual kan kadang-kadang berkaitan hal-hal yang dalam bahasa yang biasa kan yang agak aneh dari yang lain, agak unik atau tidak biasanya. Ada kebanggaan semacam itu. Atau atau bisa Ya. bahasa roh gitu ya. Nah, Bangga itu dong nanti kita, bisa bahasa roh. itu akan sangat tegas. Kalau Yohanes lebih keras lagi, itu justru pemula. Tapi ya kita sudah sebut ini. Nah, anyway. Jadi ini tiga sumber yang menurut Santa Teresa sebagai kemungkinan. Lalu bagaimana untuk kita kenali? Ya Teresa tadi selalu kembalikan. Lihat dari buahnya. Nah, ketika bicara tentang buah dari penglihatan imajiner ini, Santa Teresa menjelaskan tentang kebenaran menurut ya. Dan kebenaran menurut Santa Teresa ya seperti pertanyaan Bu Mega, apa itu kebenaran yang Santa Teresa maksudkan itu? Santa Teresa selalu kategorikan tiga hal dan sebetulnya agak konsisten dari tiga bukunya kalau kita ikuti baik. Pertama adalah kebenaran tentang diri. Ini berkaitan self knowledge sebetulnya. Santa Teresa kebenaran tentang diri ini selalu menjadi tempat pertama. Jadi ya pengabaian terhadap pikiran itu jauh sekali dari cara berpikir Santa Teresa. Dia seorang wanita yang agak ditekan pada masanya soal dunia akademis apa atau secara ini, tetapi dia sangat merasa dia diselamatkan justru dari hal-hal yang ilmiah yang ya hasil pikiran yang baik. Yang pertama kebenaran tentang diri, self knowledge. Kedua tentang Tuhan. Sentresa kan selalu menghubungkan bahwa ya, sebagai sumber kehidupan, bahkan istilah khusus yang Santa Teresa tidak pakai di buku lain, tapi hanya di Puri Batin sebagai Sri Baginda. Mau menggambarkan, karena Puri ini kan gambaran tentang situasi ya Allah yang memerintah jiwa manusia sebetulnya. Dan di mana letak tahtanya di ruang ketujuh, di pusat puri itu. Maka Sang Teresa selalu mengimajinasikan atau mengalegorikan jiwa yang merindukan Allah itu sebagai seorang hamba yang mencari rajanya, atau seorang ya, hamba yang mencari Tuhannya. Dan Tuhan itu adalah Kristus, Sang Sri Baginda itu. Dan ketiga kebenaran melalui pengalaman mistik. Nah ini yang menjadi inti dari bab 6, ruang 6 sampai ruang 7 ini. Jadi Teresa katakan, kita tidak cukup hanya mengetahui tentang Allah, tapi harus sampai pada mengalami tentang Allah. Jadi pengalaman tentang Allah ini menjadi kebenaran mistik, kebenaran paling tinggi dari apa yang Santa Teresa mau gambarkan dari bab ini.
Maka kalau ditanya apa kebenaran Santa Teresa, selalu klasifikasinya 3 hal ini ya. Kebenaran tentang diri, self knowledge, mengenal siapa saya yang berdoa, siapa saya yang merindukan Allah, kemudian mengenal tentang Tuhan, siapa Tuhan itu yang saya rindukan, bahwa dia adalah dia yang kita tahu mencintai kita, definisi dalam buku hidup itu, dan kebenaran dalam pengalaman mistik. Jadi pengetahuan tentang Allah, tentang diri itu harus sampai pada pengalaman akan Allah. Nah, ini 2 alur. Dari Teresa menjelaskan tentang pengalaman imajiner, lalu mendefinisikan ulang tentang apa kebenaran itu yang jauh lebih konkret menurut saya daripada sekedar definisi filosofis atau teologis, tetapi penekanan pada pengalaman hidup rohani itu. Nah, ini yang saya kira bisa saya tambahkan untuk menjembatani apa yang presentasi Bu Mega dan juga apa yang Teresa maksudkan di 3 bab di ruang ke-6 ini. Nah, demikian. Monggo Melisa kalau mau tambahkan atau mau kurangi. Ya. Kalau saya setuju sekali untuk yang di ruang ke-6 ini emang bagus sekali ya. Dari sini kan kita bisa ada pembedaan-pembedaan. Dan pembedaan itu juga pakai akal budi. Jadi kalau ada spiritualitas yang untuk mengabaikan pikiran itu, aduh kalau saya kok juga itu terlalu mereduksi pikiran. Yang dianggap itu sebetulnya kan pikirannya itu yang direduksi itu kan bukan pikiran-pikiran yang ada akal budi, daya jiwa dan lain-lain. Yang direduksi itu kan monkey mind. Kalau pikiran kok direduksi jadi monkey mind itu aduh kayak kok benar-benar nggak bisa memahami itu. Salah kalau pemikiran cuma direduksi jadi yang kayak orang pikirannya berputar-putar itu ya kalau kayak gitu ya memang itu kan gangguannya pikiran bukan pikirannya itu sendiri. Dan di sini malah di ruang ke-6 itu pakai imajinasi. Imajinasi itu kan juga bagian dari pikiran juga. Resa mungkin masih tetap pakai itu ya, walaupun gimana kan ada penglihatan imajinatif. Itu ya tetap dipakai dan juga waktu itu masih didiskresikan juga, ya itu juga pakai pikiran. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Dokter Risa. Saya mau menambahkan dikit soal itu tadi ya. Eh, Pengalaman imajinasi itu. Satu, saya pernah sendiri ketemu dengan orang-orang yang menerima penglihatan itu. Ya, ini yang pertama itu suami saya. Tapi suami saya itu ceritanya lucu. Artinya kurang elit gitu loh. Dia itu ketemu Yesus toh. Tapi tahu nggak kenapa? Disentil sama Yesus. Terus habis itu dia berhenti ngerokok sesudah itu. Aku bilang, saya sudah berabad-abad, berdekade-dekade, puluhan tahun nyuruh dia berhenti rokok, dia nggak seperti halnya semua suami atau istri dari dokter ya, kalau diomongin sama suami istrinya sendiri, nggak dengerin, pokoknya gue diabaikan gitu. Baru setelah disentil sama Yesus tuh berhenti ngerokok dia. Aku bilang, ya ampun, cuma mau berhenti ngerokok aja kok harus yang negur Yesus, aku bilang gitu. Tapi dia tahu waktu itu, oh ini Yesus gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, ada seorang eh, itu eh, dia di Blitar, jadi ayah saya itu dulu sering dalam tanda petik berobat gitu ya. Jadi Pak Loren tuh orang Katolik ya. Dia ketemu Yesus juga kayak gitu. Nah, sejak ketemu Yesus itu, sesudah itu, waktu itu dia sakit kayak gitu. Sudah itu dia dapat karunia penyembuhan. Jadi setelah itu dia menyembuhkan banyak orang. Jadi, orang yang udah dokter give up apa segala macam itu banyak sekali yang dia sembuhkan kayak gitu. Dan dia memang nggak, maksudnya bukan cari uang atau apa gitu, nggak, bukan yang penyembuh abal-abal karena dia mau mendapatkan apa keuntungan material gitu, enggak. Jadi emang masih lurus lah, masih benar gitu. Terus maksudnya ya sehari-hari ibadah rosario misal paginya rajin gitu, maksudnya masih masih bukan yang abal-abal itulah kayak gitu. Nah, jadi juga cerita dari NDA ya, Near Death Experience itu eh, mereka yang ketemu, misalnya dia orang yang nggak pernah ketemu Yesus, katakanlah dia
Muslim yang sangat pokoknya nggak ngerti lah jenenge jenenge agama Kristen, namanya Yesus apa itu nggak pernah dengar lah, nggak ada kontak gitu. Tapi begitu ketemu dia langsung tahu di batinnya itu dia tahu bahwa oh iki Yesus gitu. Karena kan kalau dibilang kan bahkan para malaikat pun itu kan mempunyai semua pengetahuan tentang di dunia ini. Bahkan si Lucifer itu kan si raja setan itu yang dia semulanya adalah malaikat agung, malaikat yang levelnya udah deket paling tinggi gitu. Dia punya segala pengetahuan di dunia ini sehingga eh, bahkan para malaikat saja, apalagi ki Tuhan ya, bosnya malaikat gitu ya. Malaikat aja tahu semua hal pada saat itu juga. Nah, itu semua kan masuk ke dalam diri kita. Jadi kita nggak lewat panca indera memang. Nggak mendengar, nggak melihat. Tapi pokoknya dalam batin kita tahu. Tahu aja gitu namanya. Istilahnya aja tahu aja gitu. Ya, saya rasa kayak gitu. Itu menurut saya juga benar yang diomong Santri Teresa itu. Maksudnya itu sesuatu yang memang kayak gitu. Kalau di Harvard sendiri di 2010 itu Harvard tuh udah melakukan penelitian tapi yang diteliti itu loh apa namanya? Yang Dalai Lama itu loh, yang biksu-biksunya Tibet itu loh Romona. Itu kan kalau kita itu kan kalau orang Jawa bilang wah ini kalau bisa tubuhnya terangkat itu kan kita ternyata di Harvard itu dia ada sebuah alat dan itu menunjukkan bahwa itu adalah fungsi tertinggi dari otak gitu loh Romo. Jadi kalau kita karena kan kalau misalnya kayak biarawan biarawati ya Romo ya seperti biksu. Nah itu kan dia udah nggak terikat nawi kan. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan otak kita untuk hal-hal yang baik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita melatih itu jadinya jadi bagus sekali gitu. Tapi seringkali karena kita masih terikat dengan sebuah duniawi ya, hal-hal itu jadi terhambat. Seringkali itu seperti itu sih kalau yang dari penelitian yang di Harvard itu ya waktu dulu kan saya sering ikut tuh penelitian-penelitiannya mereka gitu. Terus si profnya itu menceritakan ya kalau di Amerika itu hantu aja kita teliti kok ini ada apa sih yang disebut dengan setan gitu kan. Oh itu ternyata mereka menemukan teknologi ini ternyata ini frekuensinya kalau kita bisa melihat ini berarti sefrekuensi dengan kita gitu. Kalau enggak. Jadi sebenarnya hantu itu juga bisa melihat manusia kan, tapi kadang ketika si manusia bisa melihat hantu, akhirnya mereka apa ya menjawab itu dengan secara ilmiah gitu loh, Romo. Itu menurut saya jadi apa ya menjadi ter terinduksi ya. Oh ya ternyata kalau otak kita itu dibiasakan untuk hal-hal yang baik gitu itu jadinya jadi bagus sekali kan ketika Tuhan tuh menciptakan manusia dengan yang kalau dibilang secitra dengan Allah gitu loh. Tapi seringkali kan itu tadi ya kita tuh manusia tuh ya kenapa sih lebih bersyukur loh ketika kita diciptakan menjadi manusia gitu kan bukan menjadi malaikat. Kalau malaikat itu kan diciptakan ya untuk taat gitu kan Romo. Sedangkan manusia itu diberikan apa ya? Kamu boleh memilih kok kamu mau menjadi apa itu ya itu pilihan hidup kan gitu. Sebenarnya itulah kenapa sih kalau tadi Dokter Lisa bilang itu akal budi kayak gitu ya. Yang kita dikasih untuk kamu memilih jadi apa. Sebenarnya kalau ada orang yang bilang ini gara-gara setan ya sebenarnya itu ya pilihanmu sendiri kan itu hidupmu gitu loh. Kamu mau menjadi apa itu pilihan pilihan kita gitu loh Romo. Jadi seringkali itu kalau seorang guru besar saya tidak mau ya seorang psikiater tuh kan profesor tuh selalu nanya kamu nih berdoa nggak sih itu saya selalu nanya ke saya gitu loh saya ini berdoa apa nggak gitu karena yang beliau pikir itu adalah ya saya tuh sangat realistis gitu kan ini sama kayak residen saya tuh selalu bilang dokter tuh apa idealis tapi nggak realistis gitu ini saya bilang ya itu bukan idealis sih saya punya prinsip jangan saya bilang gitu ya ini terserah kamu mau apa ya itu buah kehidupan rohani saya ya Romo ya yang selalu saya percayai bahwa satu gitu orang itu selalu bilang dok kok kamu nggak pernah merasa susah gitu ya padahal kalau saya pikir ya aku sebenarnya susah kan gitu ya tapi ternyata itu nggak pernah gitu loh jadi dalam hidup saya itu yang selalu saya percaya itu ketika saya berpikir bahwa oh ya ini kok saya akan ini ternyata enggak dan Tuhan tuh selalu mencukupkan semuanya gitu loh Romo. Oke, closing statement.
dari Bu Mega dan Romo. Dari Romo aja ya Romo ya. Mari Romo, supaya kita tidak tersesat dan terhalu. Oke, baik ya. Pada intinya, akhirnya semacam makin kesini kan makin jelas ya bahwa pengalaman Santa Teresa ini ketika kita mendalami tidak sekedar untuk kita tahu, tapi juga untuk memetakan juga mungkin perjalanan rohani kita, pengalaman-pengalaman kita yang mungkin dalam bahasa yang terbatas belum begitu bisa dijelaskan. Santa Teresa menjadi hanya semacam cermin untuk kita pantulkan juga pergumulan, pencarian, kerinduan, juga bahkan pengalaman-pengalaman yang selama ini kita mungkin sulit mau konfirmasi kemana. Nah, Santa Teresa ya satu tokoh rohani, tokoh mistik yang menurut penilaian gereja sehat secara spiritual, yang juga artinya kita juga kalau kita merasa bahwa kok connect dengan pengalaman tertentunya, ya mungkin ini yang gereja saya akan mau katakan, oke, lihat juga dari sisi itu, karena ya, Kristenan, iman Kristen kan tidak melulu soal dogma dan doktrin, tapi juga yang jauh lebih yang melampaui batas-batas itulah ruang batin, ruang spiritual, yang mana itu menjadi ruang eh, paling bebas dari intervensi, ruang yang paling eh, khas untuk perjalanan setiap orang, setiap jiwa. Maka apa yang menjadi sharing Bu Mega sebetulnya juga meneguhkan apa yang menjadi inti yang menjadi sharing juga Santa Teresa dalam buku-buku. Karena tulisan Teresa ini kan hampir semua adalah sharing tertulis. Sharing tertulis hasil discernment, hasil pengolahan, hasil juga dari keraguan-raguan, kecemasan dia, jangan-jangan saya nanti menjadi bid'ah yang disalah arti. Maka seruan paling terakhir Santa Teresa kan katakan, saya bersyukur bahwa saya dilahirkan menjadi putri gereja. Nanti satu seruan paling akhir bahwa Santa Teresa katakan, ya, sejak awal saya mencintai gereja dengan iman yang saya terima ini, sampai pada saat terakhir pun dia tetap dinilai tetap menjadi bagian dari kekatolikan, bagian dari tradisi spiritual yang kemudian hari ini kita terima langsung. Terima kasih.